Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yawmina hadha ila yawmil ba'si wal nahur. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami Miftahul Jannah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min dari dunia ila daril akhirah. Betapa begitu sangat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba yang diciptakannya untuk senantiasa ta'abbud, tadarru', taqarrub kepadanya, untuk beribadah, merendah diri, merasa hina di hadapan Allah. Kemudian kita melakukan pendekatan agar Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, dan menunaikan segala hajat ataupun keinginan yang kita cita-citakan. Hal ini tentunya saudara-saudara bukan tanpa syarat, pasti ada syaratnya. Syaratnya di mana Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan, agar apa yang kita tunaikan, Allah perkenankan, Allah kabulkan. Syaratnya adalah kita menjadi hamba-hambanya yang takwa. Takwa menjalankan segala apa yang Allah perintah, menjauhi dengan segala upaya dan daya kita segala apa yang Allah larangnya kepada kita. Dan akibat daripada orang bertakwa diantaranya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Paksakan dirimu wahai para lelaki, wahai para suami, untuk mendirikan, menunaikan, menyegerakan satu ibadah sebagai tolak ukur dirimu dengan manusia dan yang bukan manusia alias binatang, yaitu menunaikan ibadah solat. Solat yang pokok, yang utama sebagai wujud syukur kita, tanda terima kasih kita adalah solat 5 waktu. Yang ini tidak boleh ditinggalkan oleh kita kaum lelaki. Kemudian sesudah itu Allah memerintahkan kepada kita, sesudah kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai bapak daripada anak-anak kita, perintahkan pula kepada anak-anakmu, istrimu dan keluargamu. Allah membahasakannya wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan istrimu, keluargamu. Kalau sekalian di rumah kita itu ada menantu kita, perintahkan pula menantumu. Kalaupun di situ ada pembantu kita, perintahkan pula dia untuk menunaikan satu ibadah salat namanya. Kemudian pada salat ini, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu solusi. Apabila kalian para hamba-hambaku mengalami hidup yang paceklik, sulit ekonomi, badan terasa sakit, segala urusan menemui jalan buntu, jangan kamu bingung, jangan kamu khawatir, aku ada pada sisimu. Tapi syarat untuk mendapatkan pertolonganku, kata Allah, Allah menyatakan dalam firman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketika kamu mengalami hidup dalam kesulitan, paceklik ekonomi,
segala urusan menjadi buntu, rumah tangga carut marut, yang ada hanyalah membuat sesuatu yang membuat dirimu menjadi bingung. Karenanya Allah memberikan satu jalan, wasta'inu, minta tolonglah kamu kepadaku melalui satu media yang aku sediakan bagi kalian, hai hambaku. Apa itu? Bisabri wassalah, sabar. Kemudian disertakan dengan solat. Dan solat ini saudara-saudara tidak cukup dengan solat 5 waktu. Tentunya ada solat yang khusus, di mana kita menemui Allah melalui jalur khusus. Mana yang dikatakan jalur khusus? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam yang akhir atau sepertiga malam yang akhir, di mana semua orang sibuk dengan keindahan mimpinya, lelap dalam tidurnya. Hai hambaku, engkau yang banyak urusanmu, engkau yang banyak keperluanmu, kau yang membutuhkan pertolonganku, bersegeralah, usir rasa ngantukmu, berwudulah, temui aku akan berikan daripada 1000 macam urusanmu, aku akan memberikan miliaran solusi dan jalan keluar untuk kemudahan daripada segala urusanmu yang sulit. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastinya Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan solusi, Allah juga memberikan bantuan, meringankan beban daripada segala hal yang kita hadapi, saudara-saudara. Artinya apa? Buat kita orang mukmin yang keseharian kita adalah solat dan solat, yang keseharian kita adalah ta'abbud, menyembah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bodoh kita setiap mengalami musibah, setiap mengalami masalah yang sulit, kemudian kita putus asa lalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bodoh, sungguh bodoh kita sebagai manusia. Allah telah memberikan banyak solusi kepada kita, jalan keluar, yang bukan hanya jalan keluar, tapi Allah memberikan bantuan finansial ataupun ekonomi kepada kita. Yang penting kita memenuhi syarat-syarat yang sudah Allah tetapkan kepada kita semua, sebagaimana kita mematuhi syarat-syarat yang dipenuhi, yang diminta oleh manusia, kemudian kita penuhi. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Untuk berbuat sabar dan memfokuskan diri kepada Allah dalam jalur langit, jalur khusus, itu tidak semuanya orang sanggup, saudara-saudara, kecuali orang-orang yang memang keimanannya kokoh, yang dalam kesulitannya, dalam kesusahannya ada seberkas sinar daripada jiwa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru orang itu sanggup untuk melakukan daripada pekerjaan ataupun solusi yang Allah berikan, jadikan sebagai syarat, sabar dan salat. Illa 'alal khashi'in, kecuali adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk beribadah kepada Allah, khusyuk tauhidnya kepada Allah, khusyuk segala keinginannya, segala perilakunya hanya terpaut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat yang pertama yang saya sampaikan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memaksakan diri mengerjakan salat baik yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian kita memerintahkan kepada istri dan keluarga kita. Kemudian Allah meneruskan, saudara-saudara, dalam ayat ini, la nas'aluka rizqa, aku tidak memungut pajak atas apa yang telah aku perintahkan kepada kalian. Udara yang kalian nikmati tidak aku pungut pajaknya. Matahari yang kau nikmati cahayanya tidak aku pungut pajaknya. Udara yang begitu sejuk, segala macam fasilitas dalam dirimu, organ tubuhmu berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik, matamu melihat dengan baik, telingamu mendengar dengan baik, lisanmu, mulutmu berkata dengan baik, tanganmu bekerja dengan baik, langkah kakimu berjalan dengan baik. Semuanya aku tidak kenakan pajak. Dan kamu tinggal di permukaan bumiku, kau ambil semua rezekiku, tidak aku pungut pajak. Bahkan kata Allah, nahnu narzukuka, kami ini dhamir mu'azzamin nafsah. Allah dengan segala keagungannya, kebesarannya, kebanggaannya menyatakan diri, kalau kamu mentaati segala perintahku, kau paksakan dirimu untuk sholat, kau perintahkan juga istrimu dan keluargamu,
Kata Allah, kau jangan takut susah, kau jangan takut miskin, kau jangan takut hidup menderita di muka bumi. Kau tidak akan kalah bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitarmu yang nyata-nyata mereka ingkar kepadaku. Nahnu narzukuka, kamilah yang menanggung ekonomimu, kamilah yang menanggung segala urusanmu, dan kamilah yang memberikan kehidupanmu bahagia dari alam dunia sampai alam akhirat. Wal aqibatu littaqwa, inilah buah ataupun hasil daripada jiwa-jiwa takwa yang bersemayam pada diri seseorang yang senantiasa segala apa yang dia alami, segala keinginan yang diharapkan, yang dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah kabulkan. Sesudah itu, saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jalur langit ataupun jalur khusus, Allah kemudian masih memberikan tambahan pangkat kepada kita. Apa pangkat yang diberikan Allah bagi orang-orang yang istiqomah? Di samping dia menjalankan solat yang 5 waktu, kemudian dia istiqomah menempuh jalur khusus, mengadakan hubungan yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, sebagai pungkasan daripada semua anugerah Allah kepada orang itu, Allah berikan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda adalah kedudukan yang terpuji. Orang yang memiliki kedudukan terpuji, siapapun orangnya, dari terah manapun dia, dan tidak peduli bagaimanapun keadaannya, kalau sudah Allah berikan maqaman mahmuda, istilahnya saudara-saudara, ibaratnya saudara-saudara, sakitnya yang dia derita, hampir diponis mati, Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan hidupkan kembali. Sulit segala urusannya menurut pandangan manusia, akan diberikan kemudahan, kemudahan yang di luar nalar pikiran manusia. Itu maqaman mahmuda. Kehidupannya yang miskin akan diangkat menjadi orang yang sedikit kaya, bahkan kaya raya. Kebodohannya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan ilmu, dan dia akan bertemu dengan orang-orang yang alim yang senantiasa membimbing dirinya. Segala macam bentuk kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, dan berbagai macam kesulitan, semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, kenapa kau gantungkan hidupmu kepada manusia? Sepenuhnya gantungkanlah, serahkanlah hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai ikrar janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar dengan harfu taukid, sesungguhnya kita katakan, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya aku pasrahkan, dan aku mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.